Lu mau nyebut gue boti? Sini, kita ketemu mau ngerasain pukulan boti nggak? Kalau pukulan boti kan kamu merasa kalau misalkan kamu membuat stereotip orang lain bota boti seperti yang dilakukan herder ke saya, itu kan berarti sudah terbaca toh gerak-geriknya beliau toh. Daripada fokus menyelesaikan masalah, malah jadi memperkeruh, itu kan orang dongok namanya, betul nggak teman-teman? Pertanyaan saya, siapa yang mau berdekat-dekatan dengan orang yang lagi ada masalah? Kalau memang masalahnya itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana. Kan simple toh, ketemu, selesai, di belakang layar seperti yang saya tadi bilang. Sudah selesai, mau istrinya mau bagaimana, mau si suaminya bagaimana. Yang penting sudah selesai, balik ke masyarakat, tampil di depan publik, klarifikasi sebentar, bilang saya sudah selesai masalah saya dengan istri saya atau dengan suami saya bisa kembali lagi, selesai, sudah. Jadi tanggapan masyarakat, oh ternyata udah selesai. Udah, saya tinggal bergabung. Jangan lu nilai lagi, itu namanya kamu cuma mau enaknya doang. PA, emang gua siapa lu, emang gua harus ikut campur juga. Pusing lah ngurusin orang yang stres. Malas saya, udah ya, saya nggak mau bahas lagi. Biarin aja dia mau katanya saya botik ya. Bilang dia, kalau belum ketemu saya jangan bilang orang lain botik. Kalau udah ketemu saya, kalau misalkan saya nggak berani, ini mendarat di rahang kamu, baru kamu bilang saya botik. Kalau ini belum sampai mendarat ke rahang kamu, baru kamu bilang saya boti. Ya, Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah, tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya, sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Seperti yang sudah kalian tonton di konten sebelumnya, bagaimana RK ngamuk besar dengan junior-juniornya sesama apologet Katolik. Di mana ada nama Minayong, ada nama Jackson, dan ada nama Joseph yang disebut sebagai pengkhianat. Kenapa mereka disebut pengkhianat? Karena mereka sekarang bersekutu dengan Rosi Raja Gugu yang merupakan istri dari RK yang membocorkan perselingkuhan yang dilakukan oleh RK. Jadi RK merasa bahwa kalian ini teman saya loh. Kalian ini sesama apologet Katolik bersama saya. Kenapa kalian malah mendukung istri saya? Kalaupun yang saya lakukan ini adalah kejahatan, adalah kebejatan moral yang gila-gilaan, tetapi sebagai teman harusnya kalian mendukung RK. Harusnya kalian jangan ikut-ikutan, kan gitu. Ini kalian malah buat grup yang isinya 6 orang, di mana di situ ada Rosi Raja Gugu, ada Minayong, ada Jackson, ya, ada Joseph, dan polikardus-polikardus yang lain. Inilah yang membuat RK sakit hati. Dan yang cukup menarik, bagaimana seorang RK bisa tahu isi pembicaraan dari grup tersebut. Artinya, RK masih bisa mengakses WhatsApp ataupun data dari handphone istrinya. Besar dugaan saya, handphone
dari istri atau Rosi Raja Gugu itu disadap oleh RK, sehingga RK tahu betul apa yang mereka bicarakan, sehingga sakit hatilah RK ini. Jadi sekali lagi teman-teman ya, RK dengan Minayong, dengan Jackson, Joseph, ini hubungannya sangat dekat. Mereka sudah bertahun-tahun kenal. Bahkan Minayong itu disebut sebagai orang yang menyelamatkan RK dari rencana bunuh dirinya. Artinya saking percayanya dia, itu jadi tempat dia curhat, tempat dia keluh kesah, begitu juga dengan yang lain. Jadi bagaimana mungkin dari begitu bisa dipercaya, tiba-tiba seorang RK marah besar kepada mereka. Marah besar. Nggak mungkin kalau cuman dengar dari si A, dengar dari si B. Ya, nggak mungkin dia langsung marah, teman-teman. Logika aja. Contoh, saya sama Kores dekat sekali. Kalau ada orang ngadu domba saya sama Kores, nggak mungkin saya begitu saja percaya. Apalagi saya tahu betul karakter Kores seperti apa. Ya, saya sudah mengenal dia sekali gitu. Nggak mungkin ada orang yang coba adu domba, langsung saya termakan omongan tersebut. Nggak mungkin. Kecuali saya sudah duluan bentrok atau duluan ribut sama Kores. Itu lain cerita. Tapi Minayong, ya, itu nggak ada masalah sama RK selama ini. Bahkan sampai minggu lalu, mereka masih teman dekat. Artinya, ini bukan dengar dari orang. Tapi RK lihat sendiri. Lihat sendiri bagaimana dia dijelek-jelekkan. Bagaimana orang-orang ini tidak mendukung apa yang dilakukan oleh RK ini. Dan sekali lagi ya, karena bagi RK, walaupun yang dia lakukan adalah kebejatan, tetapi dia adalah senior kalian di dunia apologet. Bagi RK, harusnya kalian jadi partner in crime. Harusnya sebagai teman kalian mendukung perselingkuhan yang dia lakukan. Apalagi ini adalah selingkuh kudus gitu kan. Di kacamata RK kan begitu. Kalau ini adalah selingkuh yang diizinkan, ya, selingkuh yang dibenarkan. Jadi sekali lagi, RK kesal sekali ya karena itu. Dan yang paling konyolnya adalah dari mulut RK terucap statement yang luar biasa bahwa Joseph adalah boti. Wih, ini yang mau kita bahas. Ya, ini yang mau kita beritakan. Karena sekali lagi, ini wajib viral ini teman-teman ya. Ini wajib viral. Jadi saya mohon kepada teman-teman bantu share-nya. Bantu share-nya biar kalian tahu bahwa dunia perapologetikan itu sedang tidak baik-baik saja. Orang-orang yang mengatasnamakan apologet Kristen itu isinya kalau nggak penipu, korupsi donatur, korupsi donasi, mafia donasi, ya, pejina. Ya. Isinya pejina, kalau nggak pesundul sekalian gitu. Bagaimana mungkin agama Kristen diwakili oleh orang-orang seperti ini? Dan yang ngomong bukan Islam ya. Jadi jangan bilang, oh kamu nih fitnah Joseph, kamu nggak senang sama Joseph sehingga kamu fitnah dia. Aduh, yang ngomong herder. Ya. Udah banyak tuh anggota herder yang membahas Joseph yang adalah seorang boti. Oke lah, musuh. Ya. Walaupun sesama Kristen tapi berseberangan. Adalah lawannya. Ini dari RK, yang mentornya, seniornya, yang teman ngobrolnya Joseph, yang tahu betul siapa itu Joseph. Sekali lagi ya, di Katolik itu ada yang namanya pengakuan dosa. Bisa jadi Joseph pernah pengakuan dosa kepada RK, sehingga RK tahu bahwa Joseph ini adalah seorang boti. Dan kalian bisa lihat dari cara ngomong dia, cara reaksi dia. Bahkan dia mengakui ya, kamu rasakan ini pukulan dari seorang boti. Wah, ini menarik nih teman-teman. Jadi Jackson dan Joseph duanya langsung emosi nih saat nama mereka disenggol. Langsung buat live klarifikasi, langsung live menanggapi omongan dari RK ini. Wah, ini menarik ya, Jackson dan Joseph. Dan Jackson sendiri, ini kok mukanya mirip sama Billy Son of Seraphim ya. Atau hanya karena gayanya mirip ya. Kalau gayanya mirip jadi boti juga dong. Waduh, ini menarik ini ya. Apakah ini kumpulan botai-botai gitu kan? Nah, inilah pengaruh dari seorang Elia Miron ya, yang berhasil membuat apologet-apologet Kristen sekarang punya warna yang berbeda. Salut saya, salut. Jadi ini adalah penghinaan yang luar biasa kepada agama Kristen yang saya kenal. Dan kita masih menunggulah apakah dari pihak gereja akan bangkit, akan speak up ya. Karena sekali lagi
Yang terhina dan dihinakan dalam hal-hal ini adalah agama Kristen. Nama Kristen tercoreng dengan munculnya para botai-botai ini yang sok-sok mewakili kekristenan, para koruptor-koruptor ini yang mengaku apologet Kristen. Nah, ini semoga kekristenan bisa membereskan hal ini ya. Kita akan dengar bagaimana reaksi dari Joseph dan Jackson yang namanya disebut oleh si siapa? RK ya, yang disebut sebagai pengkhianat oleh RK nih. Orang-orang nggak tahu diri yang ingin menjatuhkan dia. Ini menarik. Oke, sambil nonton jangan lupa siapkan cemilan dan minuman terbaik. Jangan lupa dibeli ke teman-teman. Kita jualan madu di sini. Madu hutan asli. Ini ada madu hutan Aceh. Ini paling nikmat. Kalau percaya dengan saya silakan di check out. Kalau nggak percaya ya sudah ya. Saya juga udah no comment sekarang sebenarnya ya. Kita juga jual madu teos. Kita ada jualan gula aren cair. Kita juga ada jualan kopi. Terus ada yang bilang, "Bang, kenapa nggak taruh di meja?" Ya. Kenapa nggak supaya nggak repot-repot abang promoin ya sambil ngomong seperti ini produknya ditaruh ya, masalah saya mau taruh di mana teman-teman, coba lihat ya. Ini kalau saya mundurin lagi terus di sini saya taruh meja, saya mau gimana nih? Nah, meja di sini misalnya, meja di sini terus produknya di sini, ya udah muka saya ketutup ya, ini kamera harusnya dibundurin kan, ini udah nggak bisa mundur, ini udah nempel tembok nih teman-teman. Nah, ini udah paling mentok nih, ya, dan saya juga udah paling mentok nih. Ini saking sempitnya ruangan dan kita nggak punya studio sendiri, jadi ya gini. Doakan saja nanti kita punya studio sehingga kita akan live. Saya sambil ngereaksi, mungkin saya akan taruh produk, jadi saya nggak perlu kayak ini lagi ngangkat ya. Langsung kalian bisa nampak produknya. Lu mau nyebut gue boti? Sini, kita ketemu mau ngerasain pukulan boti nggak? Kalau pukulan boti kan kamu merasa kalau misalkan kamu membuat stereotip orang lain bota-boti seperti yang dilakukan herder ke saya, itu kan berarti sudah terbaca toh gerak-geriknya beliau toh. Daripada fokus menyelesaikan masalah, malah jadi memperkeruh, itu kan orang dongok namanya, betul nggak teman-teman? Ya, sudah ya, bagi saya kelar. Di sini saja. Kalau teman-teman ada lapor ke saya, ini rekaman ini jadi bukti dan jadi saksi, saya sudah pernah menanggapi. Saya sudah ngundang dia live bareng, kita ngobrol baik-baik dulu sebelum akhirnya saya juga emosi saya meledak. Setelah saya dengar barusan dia ngatain saya boti dan seterusnya. Jadi, teman-teman perhatikan. Saya minta kalau ada di sini yang masih merasa mendukung RK, silahkan sekalian dukung. Saya nggak akan melarang, tapi saya minta dengan sangat rendah hati dan dengan sangat hormat, jangan mendukung saya. Silahkan. Gua nggak mau satu kolam sama orang yang sama dengan orang yang merendahkan harga diri saya. Saya laki-laki. Brother and sister, ya, saya sudah bilang tadi di awal, saya sudah dididik oleh keluarga, oleh papa saya, kalau misalkan laki-laki punya masalah gentle, hadapi, bukan lari. Apalagi ini masalah sesama laki-laki, betul tidak teman-teman? Kalau tidak bisa diselesaikan dengan omongan baik-baik, tangan yang bekerja. Nanti silakan si RK itu buktikan pukulan boti sakit atau enggak, silakan. Ya. Alex, kamu berisik, orang lagi bahas apa? Kamu masih aja ngebahas Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kamu tuh Islam juga samanya, oh deh. Laki-laki itu bukan mulut yang bekerja, tangan dan kaki yang bekerja. Pekerja keras, laki-laki itu tangan dan kaki yang bekerja, bukan mulut. Jadi kalau laki-laki yang mulutnya banyak bekerja, itu tanda tanya. Mengharapkan bantuan. Ya, betul nggak? Ngata-ngatain Edis miskin, Edis gembel, malu gua, beneran. Sendirinya hal yang sama, nggak jauh-jauh dari masalah itu lagi. Ya kan? Itu bikin malu loh. Saya gini loh teman-teman, kalau saya ikut campur masalah rumah tangganya ada buat apa? Emangnya saya demen sama Terosi? Coba deh pikir pakai logika. Coba teman-teman yang mungkin lebih condong ke si RK itu. Yang, oh iya si Joseph ikut campur masalah. Emang gue demen sama Terosi, satu. Emang gue dapet duit apa? Yang ada gue malah tambah runyam. Tanya Cece Katarina Yani, saya sudah sering bilang. Gak ngurus, hubungan percintaan saya aja kagak beres. Cewek saya jangan bekan mulu, pusing, ngapain saya ngurusin rumah tangga orang lain.
PA. Makanya saya sudah bilang, kasih tahu orang itu, ya. Ini orang ini, ya, kalau dibanding dengan orang itu, ya, orang yang waras bisa menilai. Itu dia kan kemarin juga ada bikin diskusi dengan teman saya si Fullpix, betul nggak? Itu namanya kacang lupa kulit, nggak tahu malu. Itu si Fullpix teman saya dan saya yang pertama kali ngenalin ke dia loh. Tapi saya kan nggak mau ikut campur, nggak urus, terserah. Ya, jadi jangan bikin malu. Ya, malu sama herder. Ini makanya orang Katolik nih denger ya. Ada orang bermasalah, lu jangan dukung. Stres lu. Jangan dukung, ayo nggak apa-apa live, ayo nggak apa-apa live. Lu suruh selesaikan dulu masalahnya, baru orang itu disuruh live. Saya bilang gitu kok. Saya bilang gitu kok ke RK secara tidak langsung. Tanya Cek Katarina Yani, tanya teman-teman. Saya bukan dukung istrinya, saya bilang selesaikan dulu. Paling nggak berdamai. Terserah, lu mau di belakang, mau bohong-bohongan, mau pura-pura bayan. Dengan tujuan mungkin biar cepat selesai aja masalah, itu urusan lu. Yang penting udah kelar masalahnya, balik ke publik. Udah nggak ada lagi gosip-gosip, jadinya guanya enak mau bergabung. Otaknya jalan nggak nyampe sono. Jadi saya mau bergabung juga gimana? Kalau dia masih ada masalah. Masa yang kayak gitu aja harus dijelasin sama anak yang katanya belum pernah kawin masalah rumah tangga? Makanya saya bilang sekali lagi begini. Kalau ada masalah selesaikan. Mau diselesaikan dengan cara apa itu urusan kalian. Kalau sudah selesai masalah kan jadinya enak. Saya bisa gabung lagi. Saya nggak peduli mau masalahnya perkara rebutan duit 2.000 kek. Selesain dulu. Saya juga kayak gitu kok. Saya kalau ada masalah saya selesain dulu. Waktu saya ada masalah salah paham terkait tentang menjelaskan tingkap-tingkap surga, ada yang ingat gak? Ini saya selalu bawa loh. Ini sebagai contoh konflik manajemen, penyelesaian konflik. Ketika ada yang salah paham mendengarkan penjelasan saya terkait tingkat-tingkap surga, yang surga bertingkat itu, padahal saya lagi menjelaskan surganya versi Islam, tapi kemudian yang bersangkutan malah menangkapnya saya lagi menjelaskan surga Katolik. Saya kan naik ke roomnya Romo Cafe. Saya nggak ada kabur. Saya nggak ada menyelesaikan masalah lewat chat, lewat pribadinya Romo, enggak. Saya naik ke live-nya. Selesaikan, selesai baru saya balik live lagi, begitu. On, udah tua. Ngatain saya bocah, tapi penyelesaianmu nggak jauh lebih kayak bocah, bro. Kayak gitu harus diajarin. Kasih tahu tuh dia tuh, ya. Cara menyelesaikan masalah kayak gitu. Kalau dia mau didukung sama saya, selesaikan masalahnya. Terlepas dari dia mau balik lagi kayak mau apa kayak mau nikahnya 4 istri kayak urusan lu. Saya nggak pernah ada urusan. Yang penting balik ke masyarakat sudah selesai. Jadi orang itu gini loh, teman-teman harus tahu ya. Ketika kita ada pepatah yang mengatakan begini, bergaul dengan tukang parfum kita kebagian wanginya, betul nggak? Saya nggak munafik, saya nggak mau sembarang pilih teman. Betul nggak, Cece? Betul nggak, Koko? Kita nggak mau kan sembarang pilih circle, sembarang pilih orang yang kita kenal sebagai relatif. Kita tentu akan picky, selektif, betul nggak? Pertanyaan saya, siapa yang mau berdekat-dekatan dengan orang yang lagi ada masalah? Kalau memang masalahnya itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana. Kan simple toh, ketemu, selesai, di belakang layar seperti yang saya tadi bilang. Sudah selesai, mau istrinya mau bagaimana, mau si suaminya bagaimana. Yang penting sudah selesai, balik ke masyarakat, tampil di depan publik, klarifikasi sebentar, bilang saya sudah selesai masalah saya dengan istri saya atau dengan suami saya bisa kembali lagi, selesai, sudah. Jadi tanggapan masyarakat, oh ternyata udah selesai. Udah, saya tinggal bergabung. Jangan lu nilai lagi, itu namanya kamu cuma mau enaknya doang. PA, emang gua siapa lu, emang gua harus ikut campur juga. Pusing lah ngurusin orang yang stres. Malas saya, udah ya saya nggak mau bahas lagi, biarin aja dia mau katanya saya botik ya. Bilang dia, kalau belum ketemu saya jangan bilang orang lain botik. Kalau udah ketemu saya, kalau misalkan saya nggak berani, ini mendarat di rahang kamu, baru kamu bilang saya botik. Kalau ini belum sampai mendarat ke rahang kamu, baru kamu bilang saya boti.
Tapi kalau ini sudah sampai mendarat di rahang kamu, silakan kasih testimoni. Ya, saya nggak main-main tuh, tanya si Evo tuh. Hanya orang-orang tertentu yang tahu kehidupan pribadi saya. Nggak semua orang harus tahu dan saya juga tidak suka untuk diketahui. Jadi hanya orang-orang tertentu. Silakan tanya tuh sama si Evo, sama si William tuh, teman-teman ateis. Mereka kan tidak ada kecenderungan untuk bongkar-bongkar dan doxing-doxing kan, dan lagi juga mereka pemikirannya lebih open-minded, jadi saya lebih percaya dengan mereka, even saya nggak pernah ketemu mereka secara tatap muka, karena memang pure intensi mereka bukan untuk mengajak atau mencari keuntungan dari diskusi, karena mereka memang pertama saat seumuran dengan saya. Jadi kalau misalkan saya ngomong tanya sama mereka, karena mereka yang punya akses untuk bisa tahu kehidupan pribadi saya melalui akun sosial media saya, silahkan tanya. Iya, shalom Bunda, itu saja. Saya cuma mau klarifikasi sebentar. Iya, salve CC juga, ya. Oke, kita lanjut. Ada teman-teman Islam di sini mau diskusi? Mau membahas siapa? Mau membahas tentang Muhammad, silakan. Siang Jo, salve, ya sabar. Iya, saya sabar. Saya sudah terakhir ya. Pokoknya ini teman-teman minta tolong ya. Kalau dia ngomongin saya lagi, diemin aja. Teman-teman silakan nilai sendiri. Ya, saya sudah tadi barusan saya sudah invite dia untuk live bareng supaya kita bisa menyelesaikan masalah, karena mau nggak mau, karena beliau kan sudah menyebut nama saya di depan publik toh, di depan live, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga harus menyelesaikannya lewat live. Kecuali kalau memang beliau hanya via chat, ya di WhatsApp, nge-WhatsApp saya, Joseph kamu kenapa mah, baru saya selesaikan lewat WhatsApp. Tapi kalau misalkan sudah di live kayak gitu, mohon maaf, saya juga punya hak. Ya, teman-teman mohon ya, izin ya. Ini kan saya yang punya diseret-seret namanya sama yang bersangkutan. Jadi saya juga punya hak dong untuk melakukan klarifikasi secara langsung dan untuk menunjukkan saya ini gentle. Walaupun saya aduh, pusing deh. Udahlah, nggak usah diomongin lagi. Oke, kita lanjut ya. Mau bongkar rahasia Joseph katanya bodo amat. Rahasia saya satu, saya takut sama kecoa. Udah. Rahasia saya takut satu, selain takut Tuhan dan takut orang tua, juga takut sama pacar, saya juga takut kecoa. Udah, itu aja. Apalagi rahasianya, mau rahasia-rahasia apa lagi? Mau rahasia dari orang-orang gembel? Terus tahu aja. Udah, kita lanjut ya. Yang di belakang kitab apa? Alkitab yang dibawa oleh Tuhan Yesus dari lukisan ini adalah diambil dari Injil Yohanes. Yohanes 6 ayat 35, artinya, akulah roti hidup, ana huwa hubzul haya. Akulah roti hidup. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah tipologi dari roti mana yang Allah turunkan kepada bangsa Israel di Perjanjian Lama. Begitu. Jadi ketika saya menggunakan lukisan ini, dan selalu saya gunakan, dan ini menjadi salah satu ikon live saya dari dulu, adalah karena saya melihat bahwa bukan hanya sekedar dari sisi seninya saja atau artsnya saja, tapi ini juga dari sisi religius atau dari iman. Yaitu di sini Tuhan Yesus digambarkan sebagai Mesias, ya, yang membawakan firman dan juga menyatakan kepada kita semua bahwa dialah roti hidup yang telah turun dari surga. Gitu. Ya udah, bagus lah kalau nggak mau berurusan dengan saya juga nggak mau berurusan dengan orang sakit. Nanti ketularan soalnya. Klarifikasi, saya katakan, saya tidak pernah ada inisiatif sekecil apapun ngejatuhkan dia. Saya ngomong begitu tuh. Dan saya tidak pernah ada inisiatif juga pengen ngeboikot dia, tuh nggak ada. Nggak ada saya pernah lakukan itu. Pernah nggak? Dan saya bilang tuh, dari awal visi misi saya datang ke media sosial ini itu dalam rangka ingin melakukan pewartaan iman Katolik. Udah sampai situ saja. Tapi kenapa tiba-tiba nama saya disebut-sebut begitu loh? Iya. Apakah karena saya berkawan dengan Kak Mina? Apakah saya karena berkawan dengan Joseph? Ya, ditudinglah kami ini kerjasama untuk menjatuhkan dia. Kalau saya mau menjatuhkan kamu, RK, sudah dari masalahnya Edis, betul nggak? Sudah dari masalahnya Putri, saya sudah jatuhkan kamu tuh. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tetap ngerangkul kamu kan? Kami tetap naik ke live kamu, nge-support kamu.
Bahkan video-video kamu tuh saya bantu posting ulang. Di situ kamu benar begitu. Tapi kalau masalah internal keluarga, saya nggak mau ikut campur. Jangan bawa-bawa nama saya dong. Itu kan hanya karena saya tidak mendukung kamu, saya seolah-olah ingin ngeboikot kamu. Ini kayak gini-gini kan nggak sehat. Kenapa sih bawa-bawa nama orang begitu loh? Penonton saya tahu loh, saya setiap live itu nggak pernah nyebut-nyebut nama kamu untuk merendahkan kamu. Bahkan 2 kali saya live itu, saya selalu membawa kamu dalam doa. Betul tidak Ibu Tabita? Betul tidak Kak Joyce? Betul nggak? Kita ketika mengakhiri live, kita doakan dia kan dengan istri. Apa doa kita? Tuhan, semoga keluarga ini dipulihkan. Dan setiap orang yang bertanya, berusaha pengen ngejatuhkan kamu RK. Apa saya katakan? Jangan jadi Tuhan atas dosa orang. Betul tidak saya katakan seperti itu? Ya kan? Jangan menghakimi orang. Kita nggak tahu masalahnya mereka tuh seperti apa begitu. Kok tiba-tiba nama saya direndah-rendahkan tuh? Saya tidak pernah nyebut-nyebut nama kamu lewat media sosial ini. Tanya Bang Nahak itu. Setiap saya live di TikTok ini, ada orang yang ingin bertanya tentang pribadi kamu. Apa saya katakan? Jangan tanya saya. Tanya kepada Teh Rosi. Kalau tidak, tanya kepada RK-nya langsung. Saya tidak tahu menahu urusan internal mereka. Saya katakan seperti itu loh. Bahkan kami doakan loh. Kok tiba-tiba nama saya disebut-sebut itu loh. Disebut saya merendahkan RK. Saya berusaha pengen ngeboikot RK. Mana buktinya? Coba. Mana buktinya saya ngomong di media sosial seperti itu? Tunjukkan saya satu videonya. Tolonglah jangan bawa nama saya. Saya nggak mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Saya nggak mau. Ya, makanya saya nggak mau berpartisipasi. Apalagi situasinya masih seperti ini. Makanya berapa hari ini kan saya live sendiri. Betul tidak teman-teman? Kenapa saya tidak naik ke live-nya Joseph? Nanti saya disebut kerjasama dengan Joseph. Ya kan? Saya live sendiri itu kenapa? Karena saya menghindari tuduhan-tuduhan yang akan dilakukan kepada saya. Dan saya setiap saya live nggak pernah saya sebut-sebut nama kamu RK. Nggak pernah. Apalagi menghujat kamu. Nggak pernah saya sebut-sebut nama kamu. Kenapa nama saya kamu sebut-sebut? Kamu sebut saya herder. Kamu sebut saya anjing. Ini parah banget nih. Kok jadi nyebut-nyebut nama saya, kok merembet ke saya tuh loh. Ya, saya ini orang yang paling malas kelahi-kelahi lewat media sosial. Ya, saya nih laki-laki. Kalau ada masalah dengan saya, temuin saya. Kalau tidak selesai baku pukul kita. Itu aja sudah. Saya laki-laki nih. Saya dilatih dari kecil itu untuk menyelesaikan masalah itu bukan dari luar, bukan dari ketemu sama saya langsung. Apa salah saya? Kalau benar saya terbukti salah, saya minta maaf. Tapi kalau saya tidak pernah melakukan kesalahan dan Anda tuduh saya, loh, ini salah satu hal yang bikin orang percekcokan terjadi nih. Orang tidak pernah nyebut-nyebut nama dia. Saya selalu mengatakan tuh, kalau ada live yang tentang doxing orang, apa saya katakan? Jangan tonton live itu. Betul tidak teman-teman? Dan tolong jangan bawa-bawa masalah internalnya orang lain ke dalam live saya. Ya, sekritis-kritisnya saya kepada Edis TV saja, saya nggak pernah bahas-bahas pribadinya Edis TV. Itu bukan ranah saya. Doxing masalah pribadinya dia. Nggak pernah. Tanya Kak Grateful itu. Bang Nahak, terima kasih Bang Nahak. Tanya Kak Grateful itu. Pernah nggak Kak Grateful? Saya itu ikut campur urusan internalnya orang tuh. Apalagi masalah pribadinya orang. Nggak pernah sih ikut campur. Tapi kalau masalah pengajaran, saya bal-bali Anda. Ya, tiba-tiba kok nama saya disebut-sebut, saya menjelekkan dia lewat TikTok. Kapan? Makanya tadi kan saya minta naik tuh. Saya bilang up saya RK. Saya minta buktinya. Tunjukkan satu bukti dalam video live. Saya pernah menjelek-jelekkan Anda lewat dari live. Ya. Atau mengundang dan mengajak penonton-penonton Katolik ini untuk meninggalkan Anda. Atau tidak mau nonton Anda. Nggak pernah saya ngomong begitu kok. Setiap saya live itu pasti temanya pengajaran iman Katolik. Yesus adalah Allah, silakan tanya. Betul Bang Nahak ini saksinya. Saya ini sudah 2 kali difitnah teman-teman. Fitnahan pertama, saya disebut kerjasama untuk menjatuhkan Romo Cafe. Kalian bayangkan coba. Ikut campur urusannya Romo saja saya tidak pernah. Betul tidak? Tiba-tiba nama saya difitnah tuh oleh oknum tertentu. Saya nggak mau nyebutkan namanya siapa. Ya,
Teman-teman kalau tahu orangnya, Anda akan kaget orangnya siapa. Dan saya tidak mau bawa kasus itu. Karena saya tahu, kalau kasus ini saya angkat, dan saya sebutkan siapa yang nuduh-nuduh saya itu, pasti nanti jadi polemik gitu. Saya tahan-tahan tuh. Tiba-tiba kasusnya si RK, ini RK nyebut-nyebut nama saya. Aneh. Begini, kalau Anda buka live seperti itu nyebut nama saya RK, Anda katakan saya kerjasama menjelekkan Anda lewat live loh ya, lewat media sosial ini. Tunjukkan videonya. Jangan Anda melempar sebuah bola liar tuh. Kemudian nanti orang berasumsi begitu, oh Jackson seperti ini. Saya itu nggak pernah mau ikut campur urusan orang. Saya katakan lewat live-nya Kak Rusi itu, saya terlalu kecil untuk ikut campur urusan internalnya keluarga Anda. Apakah Jackson itu pernah ikut ambil bagian dalam masalah rumah tangga RK? Pernah. Apa yang saya katakan? Saya nasehatin RK. Jangan kamu bohong RK. Screenshotan chatnya masih ada sama saya. Saya ngomong apa? Bang RK, tenang, kalem. Jangan dibalas tuh apa yang dilakukan oleh Terosi. Mungkin Terosi itu lagi dalam tekanan tuh. Saya ngomong begitu loh. Bawa dalam doa. Pakai waktu kamu untuk refleksi dan relaksasi diri. Saya ngomong begitu loh. Dan apa kata RK? Thank you ya Jack ya. Gua akan ingat lo selalu, katanya begitu. Saya nggak pernah ngerendahkan dia, teman-teman. Ya, tiba-tiba nyebut-nyebut nama saya. Dan lagi gini loh. Logika sederhana, bagaimana mungkin Anda berharap saya membela apa yang Anda lakukan? Betul tidak? Orang Katolik itu jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, begitu. Kalau memang terbukti Anda seperti itu, ya saya nggak bakal bela Anda, begitu loh. Pasti saya akan menguatkan Terosi lewat doa, lewat dari dukungan moral. Itu loh. Karena saya nggak mau itu di pihaknya Anda kemudian saya jatuhkan Kak Rosi, atau di pihaknya Kak Rosi saya jatuhkan Anda. Saya nggak mau seperti itu. Gimana sih? Nuduh saya ikut-ikutan buat grup. Tanya sama Terosi, ada nggak saya itu pernah satu grup di WhatsApp? Ya, Terosi ada nggak di bawah Terosi? Ada nggak Jackson itu tergabung atau terafiliasi satu grup di WhatsApp? Ya, dan kita tuh saling chat-chat begitu. Nggak ada. Tunjukkan. Coba buktinya mana coba? Ya, nomornya Terosi saja saya nggak punya kok nomornya dia. Jangan begitu kamu RK. Ya, kamu bawa nama saya kok. Ini kebiasaan kamu tuh. Belum masalah Ko Stefanus RK. Kamu tahu Ko Stefanus? Ya, Ko Stefanus itu sampai blokir saya 1,5 bulan. Ya, cuman gara-gara apa? Malas saya ngomong di sini. Ko Stefanus itu ngeblokir saya 1,5 bulan. Dan dia berpikir saya tuh buruk-buruk karena siapa? Nggak perlu saya sebutkan sumber beritanya dari mana. Tapi nggak pernah saya bawa kasus itu lewat media sosial. Karena TikTok ini itu bukan tempat di mana kita itu saling menghakimi. Kok tiba-tiba kamu sebut-sebut nama saya tuh loh? Kebiasaan betul tuh loh. Bertanggung jawablah dengan apa yang kamu lakukan. Selesaikanlah dengan istrimu. Saya ngomong sama kamu kan RK. Saran saya apa? Pulang sudah ke rumahmu, selesaikan dengan baik. Saya katakan seperti itu kan? Betul tidak teman-teman? Kita buka-bukaan aja. Pulang sudah ke rumahmu Bang RK, selesaikanlah dengan baik. Bawa Romo. Kalau memang pada akhirnya kalian tetap lanjut, syukur kepada Allah. Saya katakan seperti itu. Kalau nanti pada akhirnya tribunal memberikan sebuah keputusan kalian harus pisah, pembatalan janji perkawinan, nggak apa-apa. Supaya kasus ini tidak berlarut-larut. Saya ngomong begitu loh. Kok tiba-tiba saya difitnah-fitnah tuh loh. Kerjasama. Kerjasama apa? Tambahan informasi ya. Jadi saya tuh agak bingung gitu. Banyak yang nonton terus WA ke saya. Saya pikir WA mau pesan madu teman-teman. Ya, saya pikir mau pesan madu. WA-nya isinya komplain. Bang, jangan promo madu terus gitu kan. Ya. Kenapa gitu promo-promo madu terus? Kan udah sering promo. Orang udah tahu abang jualan madu. Nggak usah lagi dipromoin. Ya, saya juga bingung gitu. Lah, channel saya, konten-konten saya. Saya mau jualan kok disalah-salahkan gitu.
Kan nggak mungkin saya di sini bilang, oh ya udah sawer saya gitu sebagai pengganti gitu kan, atau nggak kita kayak di TikTok gitu, ya tunggu paus, mana pausnya gitu. Ya kita jujur ya, dari konten ini jangankan untuk untung teman-teman, untuk bayar listriknya aja kadang nggak cukup. Jadi kalau ada yang berpikir YouTube saya besar ya, mungkin subscribernya gede lah, ataupun kalian lihatnya, woi channelnya besar gitu kan, bayar listrik aja nggak cukup nih teman-teman, bayar listrik nggak cukup, boro-boro yang lain gitu. Jadi ya kita hidup tuh ya dari kerja, dari jualan, dari yang lain ya, banyak yang kita kerjakan. Jadi mohon maaf kalau kita gunakan juga untuk promo dagangan kita. Kalau enggak untuk apa lagi gitu ya. Kalau dibilang lillahi ta'ala ya kita lillahi ta'ala gitu. Ya tapi kan sambil dibarengin, itu ikhtiar dari kita. Jadi tolong jangan dikomplain lagi lah gitu ya. Saya kadang-kadang stres gitu, isi WA kok bukannya pesan madu tapi banyak kan komplain tapi nggak ada solusinya gitu. Oke, terus kalian sudah dengar bagaimana Jackson dan Joseph curhat ya, kalau mereka itu sebenarnya nggak ikut-ikutan karena nggak ada kepentingan mereka di situ. Mereka juga nggak suka sama Rossi gitu kan, mereka juga baru kenal Rossi, baru kenal gitu, lebih kenal RK. Tapi kan mereka kesal karena kamu sudah mengotori nama apologet Katolik. Itu yang membuat mereka geram gitu ya. Dan RK ini nggak sadar diri gitu, nggak bisa dibilangin, dan dia ini bebal. Nah, inilah ciri khas Oten gitu. Jadi kalau teman-teman Katolik ya, orang-orang ini yang menasihati RK merasakan bahwa RK itu bebal, sebelum kalian merasakan, kami sudah jauh hari merasakan itu. Apologet Islam setiap diskusi itu merasakan hal seperti kalian, merasakan bahwa yang kita lawan ini kok bebalnya minta ampun, tegar tengkuknya minta ampun ya. Ya mau gimana, karena Oten gitu, Oten tuh ya seperti itu, bebalnya minta ampun, udah dinasehati, bertobat dulu, jangan lagi live, jangan lagi sok-sok ngomong firman, bereskan dulu masalahmu, kalaupun harus pembatalan nikah, ya mereka bukan bilang cerai, pembatalan nikah, ya sudah batalkan nikahmu, minimal clear, udah clear ya sudah, kamu pengakuan dosa, kamu mulai lagi berapologet, itu nggak ada masalah. Tapi ini kan nggak digantung anak orang gitu. Jadi teman-teman ya, kalau kalian tidak bisa membahagiakan anak orang, minimal jangan bikin sedih anak orang. Jangan bikin sedih. Ingat teman-teman, dia di keluarganya itu hidup enak-enak, nyaman ya. Ikut sama kalian seharusnya tambah senang, ini malah jadi ikut tambah susah. Malah kalian sakiti, itu dosanya luar biasa teman-teman. Apalagi kalau kalian punya anak perempuan loh. Coba kalian bayangkan anak perempuan kalian diperlakukan seperti itu. Pikirkan aja di situ. Dan hidup ini sementara gitu teman-teman. Janganlah menyakiti orang lain seperti itu, apalagi pasangan gitu. Apalagi pasangan. Ya, jadi saya kalau lihat mereka nih ketawa saya lihatnya. Ngomong firman jago, ngomong ayat jago. Apalagi kalau disuruh menghina keyakinan orang lain ya. Islam itu merendahkan perempuan, Islam itu memperlakukan perempuan begini-begini. Lah kamu sendiri perlakukan perempuan seperti apa gitu? Itulah saya sebenarnya udah malas kalau disuruh diskusi atau berdebat sama mereka, karena saya tahu mereka ini kumpulan orang nggak benar ya. Jadi gimana kita berdebat atau berdiskusi dengan orang aja yang cuma bisa teori tapi prakteknya nol, bullshit gitu. Bereskan dulu hidup kalian, kalau udah beres baru ngomong ya. Kalau belum beres, mending bereskan dulu. Kerja kayak yang lain gitu, ini cuman berharap dari donasi, sibuk live gara-gara untuk nyari donasi, saweran gitu kan. Aduh, kadang kita ingin kasih lihat mereka gitu, bahwa untuk dapat saweran tuh sebenarnya gampang aja. Tapi ya, nanti kita jadi kayak Polikardus juga kan jatuhnya. Jackson, Joseph ya, dua nama yang menjadi bisa dibilang wonderkid bagi apologet Katolik, karena memang jumlah apologet Katolik itu sangat sedikit dan banyak yang berakhir dipermalukan. Dulu ada joker swasta apologet Katolik ya, saya bongkar bahwa dia poligami, udah poligami menipu uang, terakhir hilang. Nah, sekarang muncul RK juga ketahuan nih, waduh. Tapi RK nggak mau hilang karena dia kalau hilang nanti nggak ada lagi donaturnya ya, karena kan dia berharap dari situ ya, dari spender-spendernya kan. Selama ini dia membanggakan, apalagi ada spendernya kalau nggak salah namanya Mika ya, ada salah satu yang paling gede kan Mika ya, yang dia bilang itu sudah siapkan uang besar kalau teman-teman minta nagih kembali uang yang pembangunan studio yang 80 juta itu, dia siap kembalikan 80 juta itu. Wih,
luar biasa Tante Mika ya. Bukan Tante Mika Muslim. Ini Mika di Oten, Mika di Oten. Dan kembali kepada Jackson yang boti teman-teman. Ini bukan hal aneh. Dari pertama kemunculan Joseph, dari cara ngomong dia, gestur badan dia, ya banyak orang langsung bilang, oh ini orang boti. Ya, saya tuh banyak ditanyain. Ya, entah kenapa, mungkin ada teman-teman yang pergaulannya boti sehingga mereka bisa punya feeling bahwa ini orang boti gitu. Ya sama kayak waktu Elia Miron muncul, banyak orang lihat ini kok agak aneh nih orang gitu kan. Kok bentuknya agak aneh, cara ngomongnya, gestur badannya itu nggak bisa nipu teman-teman. Ya gestur-gestur, cara ngomong tuh nggak nipu gitu. Bisa kelihatan ini orang botai atau tidak. Dan salah satunya si Joseph ini gitu yang dibahas oleh banyak orang. Ya. Dan dia sendiri emosi berat karena RK yang ngomong gitu. Kalau yang lain ngomong mungkin dia nggak emosi, tapi ini RK yang ngomong dan siap nih untuk masuk ring tinju ya. Dia siap untuk memberikan pukulan botinya kepada RK. Dan yang satu pejina, ya, yang satu boti teman-teman. Ini pertarungan apa ini? Ya, ini pertarungan apa ini kalau sampai terjadi ya? Coba kalian bayangkan, yang satu pejina, yang satu boti. Pejinanya kurusnya minta ampun, sering sakit-sakitan. Kan dikatakan bahwa RK sakit kan gitu. Ya, ketemu sama Joseph yang badannya lebih tinggi ya. Saya pernah lihat foto dia, badannya tinggi, cukup tinggi gitu. Ya, 170-an juga gitu. Ya, kalau nggak salah 170-an. Lawan RK yang cuman 150-an, 160 pun nggak nyampe gitu. Udah tuh kurus lagi, wah matilah RK. Ya, mau boti-boti pun ya kuat. Ya, jadi nggak ada istilah kalau boti itu lemah teman-teman. Kecuali yang kayak Elia Miron gitu, atau lemah. Ini orang boti yang ke gym. Ini yang ke gym teman-teman. Yang ke gym ya pasti lebih kuat. Apalagi dia ikut ini juga kan Thai boxing ya. Ya nggak adil lah. Kalau orang bilang kalau mau sparring itu cari lawan yang seimbang gitu kan, yang beratnya imbang, badannya sama besar gitu. Ini RK pula mau diajar. Aduh, kasihan RK. Saya jamin teman-teman ya. Saya jamin ini kalau RK ketemu Joseph di ring tinju, mati itu RK. Ya, kalau nggak langsung dilerai, mati RK. Dipukulin sampai mati sama Joseph ini. Apalagi udah kesel dia. Dia setengah mati sembunyikan botinya. Waktu kemarin tuh sempat terbongkar botinya, dia hilang. Ya sempat hilang ini anak kan beberapa waktu. Supaya mereda dulu omongan tentang dia boti. Tiba-tiba RK lagi yang bilang boti. Waduh, apa nggak ngamuk orang? Apa nggak emosi? Betul nggak? Belum lagi waktu kemarin dia sempat konflik sama siapa tuh? Mike ya. Ya, nggak jadi gitu kan? Ajak ketemu, si Mike-nya ajak ketemu gitu. Dia nggak mau. Oke? Mike itu kan dari herder gitu. Aduh, Mike-nya pun bentuknya kayak gitu juga. Aduh, ini kumpulan apa ini orang-orang? Saya sampai bingung gitu ya. Apalah ini apologet Kristen? Apa udah nggak ada lagi yang pantas atau yang bagus gitu, yang kualitasnya yang oke lah ya, secara hidup benar, hidupnya lurus, kerjaannya jelas gitu kan, penghasilannya ada. Kenapa nggak ada yang seperti itu jadi apologet Kristen? Kenapa apologet Kristennya dihiasi dengan orang-orang gini? Ini gereja nih harus speak up lah. Ya, sebelum nama kekristenan tambah tercoreng terus. Karena ya mereka nggak peduli gitu kan, mau nama Kristen jelek nggak jelek, yang penting mereka lancar. Yang rusak Kristennya, ini gereja harus ngomong, gereja harus speak up, gereja harus jelaskan bahwa mereka tidak mewakili kekristenan. Yang mewakili kekristenan itu adalah orang-orang yang punya legitimasi diakui oleh gereja, apakah pendeta atau siapapun lah. Ya, seharusnya gereja bentuk tim apologetnya sendiri supaya jangan apologet Kristen itu dihiasi oleh orang-orang gini. Bikin malu sebenarnya. Ya, mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan. Saya cuma ketawa aja ya. RK cuma modal kolor dibongkar sama Rossi. Ini dibalas bongkar sama RK, bukan istrinya yang dibongkar. Kalau istrinya yang dibongkar masih mending gitu. Karena Rossi yang bongkar dia. Harusnya dia bongkar Rossi ya. Kebusukan Rossinya yang dia bongkar. Ini malah Joseph-nya yang kena. Joseph dan Jackson yang kena. Kalau Jackson oke lah, cuman dihina-hina, cuman marah doang gitu ya. Nggak sampai dibilang boti. Kalau Jackson apa ya? Ya masih mending lah nggak dibilang boti. Ya. Kalau dibilang boti juga saya nggak ngerti itu. Waduh, apa ini gitu kan? Artinya apa? Jackson aja nggak dibilang boti, cuman Joseph yang dibilang boti. Artinya RK bukan sembarangan ngomong. Kalau RK sembarangan ngomong pasti dia bilang juga, Jackson itu boti juga, berdua mereka boti gitu kan. Kalau asal ngomong,
Ya, asal ngomong kan orang gampang sekali ngomong-ngomong gitu. Tapi kan dia nggak gitu. Artinya RK waktu ngomong Joseph Botti itu memang ya dia bisa mempertanggungjawabkan. Karena sekali lagi ngomong seperti itu kan bisa dituntut. Bisa dituntut. RK sadar hal itu bisa dituntut. Artinya dia nggak akan sembarangan. Ya, dia nggak akan sembarangan dan bisa jadi sekali lagi ya, info ini sangat valid, ya, valid sekali bahwa Joseph adalah seorang Botti. Sudah dua, ya, bukan dua, lebih malah ya. Pokoknya kubu Herder lah. Herder itu di dalam banyak soalnya. Banyak sekali orang-orang di dalam Herder yang udah bilang Jackson ini Botti. Cuman ya bukan Botti HIV. Kalau Botti HIV itu level 2-nya ya. Level 2 dari Botti. Level 2 dari Botti, Botti HIV. Level 3-nya yang udah meninggoy gitu. Jadi hanya Jackson yang dibilang bahwa dia pengkhianat, kalau Joseph ini Botti. Wah, sakit sekali. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.